Nah, keterangan ini yang memungkinkan kita percaya bahwa akan ada pemilu yang ya dikocok ulang tuh. Impactnya apa? Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Ruginya apa? Banyak lembaga survei yang kehilangan order akhirnya tuh. Oke. Mulai. Ini ya. Oke. Bertengkar soal teknikalitas dari undang-undang itu harus didasarkan pada semacam evaluasi menyeluruh tentang kondisi hukum dan politik kita dalam setahun terakhir ini. Saya mulai dari situ tuh. Yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam pelajaran hukum, saya bukan ahli hukum, tapi saya mengajar filsafat hukum 10 tahun, jadi saya tahu prinsip-prinsipnya. Ada prinsip ratio decidendi, alasan atau pertimbangan dari keputusan itu. Betul kan? Ratio decidendi ini menjadi perintah pada Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeksekusi sesegera mungkin. Jadi bukan Mahkamah Konstitusi yang mengeksekusi, ratio decidendi ini yang mengeksekusi itu. Di mana dia dibuat? Di dalam perdebatan yang kita nggak tahu di kamar mana dia diperdebatkan. Alasan untuk memutuskan keputusan yang dibacakan kontroversial tadi itu. Jadi ratio decidendi jadi imperatif untuk menghasilkan, memerintahkan judicial order. Itu maksudnya tuh, cara berpikirnya tuh. Jadi perintahnya datang dari akal pikiran. Akal pikiran itu hasil debat dari hakim-hakim itu. Di ruangan mana kita nggak tahu. Kita mau tahu nggak perlu tahu. Tetapi ada bagian yang bisa kita raba. Yaitu ini pertama kali Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip judicial activism. Jadi dia aktif untuk mempromosikan keadilan. Aktif untuk memberi sinyal tentang ada ketidakadilan tuh. Itu filosofinya tuh. Kenapa begitu? Udah bertahun-tahun mahkamah itu dibully. Dinyatakan sebagai mahkamah konstipasi. Kenapa konstipasi? Itu pencernaannya nggak benar. Oke. Sembelit. Ya. Jadi mahkamah juga akhirnya berpikir bahwa kalau begini terus-menerus, nobility-nya dia itu, nobleness dia itu hilang itu. Artinya, sekali lagi teman-teman yang belajar ilmu hukum misalnya itu, mahkamah ini mengamati real politics Indonesia itu, today's politics itu. Jadi saya bisa katakan bahwa mahkamah itu ratio fight back, ethics fight back. Dia menemukan kembali akal pikirannya, dia menemukan kembali value-nya, ethics-nya itu. Sekarang saya terangkan lapisan yang paling dalam dari situ. Waktu mahkamah memperhatikan gejolak politik, dia tahu bahwa ada hal yang berbahaya. Satu, urgensinya harus segera diatasi. Kedua, kekonyolan dari kotak kosong. Kan hukum artinya hanya di dalam keputusan itu kita bertengkar. Tetapi saya taruh di situ meta hukumnya tuh. Kan kita nggak tahu kan dasarnya apa. Yang penting keputusan sudah keluar tuh. Kenapa mesti berlaku sekarang? Loh, kepentingan urgensi. Tetapi bukan kepentingan urgensi politik. Nanti dianggap mahkamah berpolitik. Tetapi prinsipnya adalah ratio decidendi itu mengatakan harus sekarang tuh. Nah, keterangan tentang harus sekarang itu yang bisa kita argumentasikan. Bukan fungsi dari mahkamah itu yang sudah final bahwa memang harus sekarang. Jadi orang tanya kenapa sekarang? Ya memang harus sekarang. Kenapa? Ya undang-undang bilang begitu. Nah, di belakang penjelasan legal itu ada reasoning, sosiologi, politik, filosofi. Itu yang saya terangkan tuh ya. Oke. Jadi jangan bantah saya di bidang itu karena saya menganggap bahwa mesti ada keterangan di balik itu. Saya lanjutkan. Berbulan-bulan diskurs tentang kehilangan etiknya Mahkamah Konstitusi itu masuk sampai ke luar negeri itu. Malu mereka tuh. Diledek di semua forum internasional tuh. Jadi ini kesempatan bagi mahkamah untuk regain nobility-nya itu. Bisa nggak kita sebutkan bahwa bagian ini juga dibicarakan? Nggak perlu kita sebutkan. Karena itu yang menjadi alasan kenapa bagian pertimbangan hukum itu tidak diterangkan secara bisa-bisa. Nanti orang akan tanya kenapa begitu, mahkamah bilang nggak perlu, kalian tahu. Ini yang kita sebut sebagai sejarawan nanti akan buka kasus ini. Kenapa mahkamah tiba-tiba jadi malaikat? Bukankah itu sarang iblis tadinya tuh? Kan itu dasarnya orang berpikir. Di dalam logika, rasio decidendi itu diperintah oleh apa yang disebut causa essendi. Jadi ini ada putusan yang kita pertengkarkan. Putusan itu dasarnya adalah ratio decidendi. Ratio decidendi membuat putusan itu harus berlaku karena itu judicial order, perintah. Itu tidak biasa terjadi kalau mahkamah tidak punya sense tentang judicial activism. Selama ini mahkamah itu pasif, dia nunggu permintaan judicial review, tapi sekarang dia sendiri aktif untuk memperlihatkan mungkin secara sublim bahwa kami mengerti ada ketidakadilan. Itu yang disebut perintah dari causa essendi. Di Google ya yang nggak nangkap itu ya.
Jadi kita mau bahas sebetulnya bahwa ada momentum ketika manusia itu tahu bahwa batasnya udah dilampaui. Maka mau bilang Pak Jokowi Anda keterlaluan, masa sampai nebang pohon. Kira-kira itu psikologinya kan. Jadi batas alam bawah sadar kita yang dihipnosi oleh kekuasaan itu tiba-tiba bisa popping up. Dia jadi bagus lagi. Nah, keterangan ini yang memungkinkan kita percaya bahwa akan ada pemilu yang ya dikocok ulang tuh. Impactnya apa? Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Ruginya apa? Banyak lembaga survei yang kehilangan order akhirnya tuh. Kalau beberapa waktu lalu menjelang Pilpres, MK mengeluarkan keputusan yang sangat kontroversial bagi sebagian orang dengan putusan tersebut secara mengejutkan menurunkan standar umur bagi calon wakil presiden yang kemudian meloloskan Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo dalam Pilpres 2024, dan di mana kita tahu ujungnya adalah pasangan ini memenangkan Pilpres di tahun 2024. Kemudian putusan tersebut dibicarakan di ruang-ruang diskusi baik di media sosial, di televisi maupun di warung-warung kopi dan tempat-tempat tongkrongan orang-orang yang mendengar dan terpanggil untuk membicarakan keputusan MK tersebut. Dan atas keputusan MK tersebut, orang-orang membicarakan tentang bagaimana MK tidak lagi sehat dalam mengambil keputusan, di mana akal sehat rakyat dipermainkan oleh keputusan MK pada saat itu. Meskipun banyak juga yang sepakat dan sependapat dengan keputusan MK, namun bagi penggugat-penggugat keputusan tersebut menilai bahwa akal sehat telah dihilangkan dengan keputusan yang diambil secara terburu-buru tersebut. Keputusan tersebut kemudian menimbulkan polemik dan pro kontra pendapat di kalangan masyarakat dan politisi. Selain itu, suasana politik secara drastis berubah, begitupun dengan politisi-politisi yang berpendapat di berbagai forum bertengkar secara pikiran untuk membicarakan keputusan MK pada waktu itu. Nah, sekarang ini MK kembali mengeluarkan keputusan yang sangat mengejutkan menjelang pilkada, di mana putusan ini di luar prediksi banyak orang, bahkan oleh politisi-politisi sekalipun tidak memprediksi bahwa MK akan mengeluarkan keputusan di mana keputusan tersebut adalah mempermudah partai-partai politik untuk mengusung calonnya sendiri, karena MK menurunkan standar bagi partai-partai yang ingin mengajukan calon sendiri di pilkada. Dan salah satu juga yang paling mengejutkan adalah di mana keputusan MK mengubah standar umur yang kemudian untuk sementara waktu menghalangi Kaisang untuk bertarung di pilkada kali ini. Nah, putusan kali ini tuh sama dengan apa yang terjadi di putusan sebelum Pilpres lalu, di mana keputusan ini menjadi gempar dan ya seperti biasa terjadi pro kontra di kalangan politisi. Begitupun dengan konstelasi politik langsung berubah dari perkiraan semula. Namun kali ini banyak pengamat yang menilai bahwa keputusan MK ini menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Seperti kata Rocky Gerung bahwa keputusan MK kali ini itu mengembalikan akal sehat hakim-hakim dan orang-orang yang ada di MK. Begitupun mengembalikan akal sehat masyarakat secara umum. Nah, teman-teman, sesama netizen dan kaum awam, menurut kalian keputusan MK kali ini apakah kalian sepakat atau tidak? Jika kalian sepakat atau tidak, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.